Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Ini adalah video kumpulan resep aneka balado. Semuanya enak-enak, cara membuatnya gampang banget. Yuk, langsung aja mari kita masak. Menu pertama, 4 papan tahu langsung aja digoreng, dipotong-potong dadu ya. Masukkan ke dalam minyak panas. Goreng sampai kering ya. Ini masuk dulu tahunya. Kemudian sambil saya potong-potong 1 papan tempe. Sama ya, kita potong-potong dadu atau persegi panjang atau disesuaikan dengan selera masing-masing. Ini saya potong agak tipis ya, biar nanti matangnya lebih cepat. Nah, tempenya langsung aja saya masukkan ke dalam wajan biar lebih cepat ya. Saya goreng bersama-sama dengan tahu. Tahunya sudah mulai mengeras atau sudah mulai kenyal ya. Ini kita akan goreng sampai dua-duanya mateng atau sesuai selera ya. Yang penting sudah tidak mudah hancur. Nah, ini warnanya makin kuning kecoklatan. Kita sisihkan dulu ya. Kita haluskan sambelnya, 100 gram cabai merah, 5 siung bawang putih, dan 3 buah tomat. Tambahkan tomat ya. Tambahkan air, nanti tomatnya sudah dicuci. Kita haluskan. Nah, seperti ini. Tempenya sudah kering, kita angkat. Kita sisihkan dulu tempe dan tahunya, kita kurangi minyaknya. Lalu kita masukkan 5 siung bawang merah iris. Kita goreng atau tumis sampai warnanya berubah kuning kecoklatan. Ini penting ya, supaya nanti rasa masakannya enak. Nah, sudah seperti ini. Baru deh kita masukkan cabai, bawang putih, dan tomat yang sudah dihaluskan. Masukkan 250 gram udang yang sudah dikupas. Lalu masak bersama-sama. Biarkan mendidih. Jangan lupa tambahkan 2 papan pete yang sudah dikupas. Beri penyedap, saya tambahkan garam 1/4 sendok teh, kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1/4 sendok teh gula. Diaduk lagi. Tes rasa, jangan lupa masukkan 3 lembar daun salam dan 1 ibu jari lengkuas agar lebih sehat dan aromanya lebih kuat. Ini saya tambahkan sedikit micin ya, teman-teman tidak usah pakai kalau tidak suka. Udah gitu aja langsung memasukkan tempe dan tahu yang sudah kita goreng. Kita biarkan sambelnya terserap ke dalam tempe dan tahu ya, biar rasanya enak. Kita diamkan ya, kita didihkan, masak, diaduk-aduk pelan sampai kering, sampai berminyak. Terutama kalau mau untuk bekal ya, biar nanti tidak mudah basi. Nah, ini terlihat ya, sudah kering, sudah berminyak, matikan kompor, dan menu pertama sudah mateng. Balado, tempe tahu, udang dan pete, atau tempe tahu udang pete disambelin. Lanjut ke resep kedua. Pertama, 150 gram cabai campur, cabai merah dan rawit merah. Kita akan haluskan, tambah air ya, biar lebih mudah menghaluskannya. Kurang lebih airnya itu 150 ml, tambah 3 buah tomat. Haluskan. Lanjut, 7 siung bawang merah yang sudah diiris-iris, kita tumis sampai wangi dengan kurang lebih 3 sendok makan minyak. Penting banget ya, bawangnya harus wangi supaya nanti masakan kita sedap. Sudah mulai kuning kecoklatan bawang merahnya, baru deh kita masukkan 500 gram ikan cumi-cumi segar yang sudah dicuci bersih
dan sudah dibuang bagian yang kerasnya itu ya, yang punggung-punggungnya itu di dalamnya itu, yang seperti apa, plastik ya. Kita osreng-osreng sampai cumpinya mengkerut seperti ini. Kita tutup dulu agar cuminya lebih mateng ya. Nah, dia akan mulai mengkerut dan mengeluarkan aroma sedap, aroma laut. Ini untuk menggantikan fungsi perebusan ya. Jadi langsung kita rebus di sini. Baru deh kita masukkan cabai dan tomat yang sudah kita haluskan dengan sedikit air. Kita aduk-aduk. Kita akan tutup lagi agar cuminya empuk dan bumbunya meresap. Nah, dia lama-lama akan seperti ini. Aromanya makin wangi ya. Kita akan tes dulu keempukannya ya, dan kealotannya. Apakah dia masih alot? Nah, terlihat ya empuk, mudah banget ditusuknya. Nah, sudah tidak alot atau tidak alot ya, karena kita memang rebus ya dengan teknik seperti tadi. Sudah tinggal dikeringkan aja sambelnya. Sekarang kita beri penyedap dulu, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh gula atau micin ya, pilih salah satu. Kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk. Diaduk-aduk, lalu kita masak sampai airnya surut atau kering ya. Jangan lupa dicobain dulu. Udah oke banget ya, aroma lautnya kerasa banget ya, khas. Nah, ini sudah mulai hampir mengering. Saya tambahkan 1 papan pete yang sudah dikupas dan diaduk-aduk lagi. Sudah makin menyusut, makin berminyak. Jangan lupa terakhir saya beri potongan daun bawang biar lebih mantap dan ada hijau-hijaunya. Nah, ini makin diosreng dia akan makin sedap, makin berminyak. Sudah gini aja matikan kompornya. Langsung kita letakkan di piring saji. Wow, ini istimewa banget. Mantul. 1 kilogram kentang kita kupas ya, potong-potong. Kemudian 2 papan tempe. Nah, kentangnya setelah dipotong-potong seperti ini, rendam ya biar tidak warnanya berubah hitam. Rendam dengan air. Lanjut tempenya kita potong-potong dadu biar mirip atau serasi dengan kentangnya. Setelah itu langsung digoreng saja ya. Tempenya digoreng sampai warnanya kuning kecoklatan atau sampai kering, atau boleh juga disesuaikan dengan selera masing-masing. Ini sudah kering ya, kita angkat, tiriskan dan goreng semua sampai habis. Begitupun kentangnya kita goreng juga ya. Goreng sampai kering. Nah, ini kentangnya warnanya cantik karena setelah diiris-iris tadi direndam dengan air. Kita goreng bolak-balik, setelah kering angkat, sisihkan. Lanjut, setelah itu kita rebus dulu 100 gram cabai merah, 5 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, dan 2 buah tomat. Ini kita rebus agar nanti warna dari masakannya cantik dan rasanya lebih sedap seperti masakan nenek kita. Nah, ini kita rebus ya. Setelah rebus kita haluskan. Tomatnya sudah empuk, langsung aja dihaluskan. Ini menghaluskannya saya sertakan airnya ya, air rebusannya agar aroma dan rasa dari bumbunya tetap utuh. Nah, ini hati-hati kita masukkan ke dalam alat penghalus atau chopper. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjut.
Tumis 5 siung bawang merah. Tumis sampai bawang merahnya wangi dan warnanya berubah kuning kecoklatan. Nah, ini sudah mulai berubah warnanya. Kita masukkan bumbu halusnya. Tumis sampai wangi. Tambahkan 1 papan pete yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Osreng-osreng lagi. Kita tumis ya sampai wangi, baru kita masukkan 1 sendok teh garam. Diaduk-aduk. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Ini saya pakai kaldu jamur ya, pengganti micin atau MSG. Tambahkan 1 sendok teh gula jika suka. Ini mbok nggak pakai tapi ya. Baru kita masukkan tempe dan kentang yang sudah kita goreng kering. Kita aduk sampai bumbunya merata. Dan sampai bawahnya tuh benar-benar kering ya, jangan basah biar awet. Sudah gini aja, matikan kompornya dan tempe dan kentang baladonya atau sambal goreng tempe kentangnya siap disajikan. Balado terong ungu. Langsung. Bahannya 1 kg terong ungu dipotong-potong sesuai selera. Setelah dipotong-potong, campur dengan 1 sendok teh garam, lalu diratakan ya. Inilah yang membuat nanti terongnya ketika digoreng warnanya tetap bertahan ungu. Setelah dicampur rata, sisihkan dulu, diamkan selama kurang lebih 10 menit. Sisihkan dulu, siapkan bumbunya atau baladonya. 200 gram cabai merah, campur dengan 5 siung bawang putih dan 15 butir kemiri. Ini saya kepengen nanti rasanya gurih banget. Kita haluskan 3 bahan ini dengan menambahkan sedikit air. Sisihkan sambalnya, kita akan goreng terongnya. Terlihat ya warnanya tetap ungu. Kita goreng kurang lebih selama 3 menit ya, bolak-balik. Kita angkat dan goreng semua sampai selesai. Sudah saya iris-iris 9 siung bawang merah. Saya tumis sampai warnanya kuning kecoklatan. Ini penting banget supaya nanti masakan kita sedap. Setelah bawang merahnya kuning kecoklatan dan aromanya wangi, seperti ini ya. Baru kita masukkan cabai, bawang putih, dan kemiri yang sudah kita haluskan. Nah, ini kita akan goreng sampai wangi dan berminyak. Tambahkan 1 sendok teh garam munjung ya, dan 1/4 sendok teh micin. Yang tidak suka micin bisa diganti dengan 1 sendok teh gula. Lalu kita goreng terus sampai benar-benar berminyak agar nanti tidak mudah basi karena kita menggunakan kemiri yang cukup banyak. Jangan lupa dites rasa ya. Nah, ini sudah berminyak ya, warnanya makin tua.
Ini saya tambahkan lagi dengan minyak ya, agar makin mantap. Nah, ini sudah mulai semakin enteng di osrengnya, aromanya wangi dan berminyak serta warnanya makin tua, makin ngejreng. Sudah, setelah seperti ini kita masukkan terong gorengnya. Kita aduk perlahan sampai rata. Dan balado terongnya siap disajikan. Nah, terlihat ya warnanya tetap ungu. Dan dalamnya tentu saja sudah matang sempurna. Bahannya 3 papan pete, 100 gram bawang merah dibagi dua ya, ada yang diiris, ada yang dihaluskan, 1 siung bawang putih dan 100 gram cabai merah. Cabainya dicampur aja ya, biar nggak terlalu pedas. Kita haluskan bawang merah sebagian, bawang putih 1 siung saja dan cabainya sisihkan. Lalu ini adalah 250 gram udang segar. Ini 250 gram setelah dikupas ya. Ini kita goreng dulu udangnya biar nanti hasilnya kenyal, gurih, enak. Udangnya sudah kenyal, warnanya kuning kecoklatan. Aromanya juga udah matang ya, garing. Kita angkat. Kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, masukkan bawang merah, ini kurang lebih setengah ons ya. Setelah diiris-iris kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Ini minyaknya agak banyak ya, karena kepengennya nggak gampang basi. Kalau teman-teman mau dikurangin boleh ya minyaknya. Nah, bawangnya sudah kuning kecoklatan, sambalnya masuk, cabai, bawang merah dan 1 siung bawang putih. Ditumis sampai aroma langunya hilang dan warnanya makin tua. Tambahkan 1 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh micin atau MSG. Diaduk rata, masukkan petenya, aduk lagi, masak sampai mateng, sampai aromanya wangi. Jangan lupa dites rasa ya. Udah oke, mantep. Aduk sebentar lagi sampai warnanya tuh makin tua ya, biar nanti tidak gampang basi. Nah, terakhir masukkan udang yang sudah digoreng ya. Sebelum diangkat, diaduk sebentar kurang lebih 1 menit sejak udangnya masuk. Siap-siap dimatikan kompornya. Dan sambal udang petenya siap disajikan. Ini beneran teman-teman enak banget. Balado cabai hijau. Wah, ini endulita. Langsung yuk, mari kita masak. Pertama didihkan air, lalu campur dengan setengah sendok teh atau setengah sendok makan garam. Tambahkan dengan 1 sendok makan minyak. Aduk, biarkan mendidih. Setelah mendidih dan tercampur rata, masukkan secara perlahan telur yang sudah dicuci bersih. Ini adalah teknik agar nanti telurnya bisa dikupas dengan mudah dan mulus. Nah, ini posisi airnya tuh panas ya, kan sudah mendidih, jadi hati-hati jangan sampai terkena di tangan. Telurnya bagus, tidak ada yang retak ya. Ini Mbok tambahkan dengan daun salam agar aromanya tuh lebih sedap dan juga lebih sehat.
Nah, kita didihkan selama kurang lebih 10 menit mendidih. Setelah itu matikan kompornya. Setelah kompornya mati, diamkan suhunya turun. Boleh banget langsung disiram di air mengalir ya. Kita sisihkan dulu telurnya. Ini adalah bumbu atau sambalnya. Bahannya yaitu 200 gram cabai hijau campur dan 100 gram bawang merah. Ini nanti akan kita haluskan. Sebelumnya kita iris-iris dulu bawang putih. 5 siung bawang putih kita cincang halus ya. Bawang putih cincangnya sudah jadi, kita sisihkan. Sekarang kita haluskan bawang merah dan cabai hijaunya. Nah, ini cabai hijaunya bagi dua ya. 100 gram cabai hijau besar dan 100 gram cabai hijau keriting ya. Kita patah-patahkan dulu biar mudah dihaluskan. Kita haluskan jangan terlalu halus ya. Seperti kita cincang seperti itu. Nah, kira-kira kita tekan sebentar alat penghalusnya, seperti ini hasilnya. Lanjut, kita kupas dulu deh telurnya. Lihat nih, kita pecahkan lalu kita kupas kulitnya. Gampang banget. Ini super gampang ya mengupas telurnya, kulit telur maksudnya. Lihat nih tuh. Dan tidak ada yang pecah. Jadi dia benar-benar mulus. Kulit arinya terkelupas dengan mudah. Sudah selesai. Pertama kita masukkan telur yang sudah kita kupas ke dalam wajan. Biar tidak meletup-letup karena telurnya basah, ini telurnya kita keringkan dulu ya airnya. Nah, setelah mulai kering baru masukkan sedikit minyak saja. Kita goreng dengan sedikit minyak. Bolak-balik sampai lingkarannya itu agak kering ya, maksudnya bagian luarnya. Tingkat kekeringannya disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, sudah seperti ini ya, cantik banget, cukup ya. Kita angkat. Kita sisihkan terlebih dahulu. Panaskan minyak, masukkan bawang putih. Goreng sampai bawang putihnya berubah warna, kuning kecoklatan tapi jangan gosong. Setelah seperti ini baru masukkan cabai dan bawang merah yang sudah kita haluskan secara kasar. Aduk cepat, campur dengan bawang putihnya agar proses memasak bawang putihnya stop ya, biar tidak pahit. Tambahkan 1 sendok teh garam, aduk lagi, ratakan garamnya agar menyebar. Tambahkan 1/4 sendok teh micin, kalau tidak suka garam aja udah enak, atau bisa diganti dengan setengah sendok teh gula. Tes rasa udah oke. Masukkan telur, aduk sebentar sampai rata.
Aduk terus sampai agak kering ya, agar tidak mudah basi sambelnya. Sudah, matikan kompor dan sajikan. Lihat tuh, mantap bener. Begini aja dengan nasi panas sudah enak banget ya. Nah, ini dalamnya kita lihat ya. Tuh, mantap. Teman-teman, demikian resep kali ini. Selamat masak enak, salam kuliner Nusantara, endes rendes maknyus. Selamat mencoba.